alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Muslimin wal muslimat, sami'in sami'at, youtubat, kaum mileniat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Satu bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun satu kali, merupakan bulannya panen bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan senjata yang paling ampuh untuk kita bisa mengontrol, mengendalikan musuh kita yang sangat berbahaya. Salah satu penghalang terbesar kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kebahagiaan, yakni hawa nafsu. Di mana dijelaskan dalam satu riwayat, jadi setelah Allah menciptakan nafsu dan akal, kemudian Allah menguji kedua hambanya tersebut, kedua makhluknya tersebut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menguji akal. Di mana setelah Allah menciptakan akal, Allah memanggil akal, bertanya kepada akal, "Ya akal, man ana wa man anta?" Siapakah aku ini dan siapakah kamu ini? Maka akal menjawab, "Ana abduka wa anta Robbi wa anta Robbi, anta Robbi wa anna abduka." Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Nah, hal ini sangat bertolak belakang dengan ketika Allah selesai menciptakan nafsu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji nafsu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya pada nafsu. Jawabannya sangat berbalik dengan apa yang dijawab oleh akal. Di mana ketika Allah bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Siapakah kamu, siapakah aku dan siapakah kamu? Maka nafsu bertanya dengan santainya, "Ana, anta. Engkau, aku adalah aku." Lalu kemudian Allah bertanya kembali, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Jawabannya masih tetap sama. Engkau adalah engkau, aku adalah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala marah, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka, di mana Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nafsu dari pemenjaraannya di neraka jahanam selama 100 tahun, belum ada perubahan sama sekali di diri nafsu. Di mana ketika Allah bertanya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Jawabannya masih tetap sama, "Ana, anta." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenjarakan nafsu di neraka di neraka lapar, di mana Allah memenjarakan nafsu tersebut di neraka lapar selama 100 tahun, sama seperti halnya di neraka jahanam. Namun setelah Allah mengeluarkan nafsu dari penjara dari penjara kelaparan, dari neraka kelaparan, ada perubahan yang terjadi di diri nafsu ini. Ketika Allah bertanya kepada nafsu, ketika Allah berfirman kepada nafsu, "Ya nafsu, man ana wa man anta?" Jawabannya ada sedikit pergeseran, ada sedikit perubahan, di mana nafsu menjawabnya, "Ana abdun wa anta rabbun." Walaupun belum sempurna seperti akal. Kalau akal, "Ana abduka wa anta rabbi." Kalau jawaban akal, "Engkau adalah Tuhanku, aku adalah Tuhanmu." Nafsu setelah dipenjara dalam neraka lapar, neraka selama 100 tahun, hanya bergeser, "Ana abdun wa anta rabbun." Aku adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Maka dari itulah para samiat, sahabat-sahabat youtubat, kaum mileniat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu riwayat kenapa Allah mewajibkan puasa. Dan puasa ini terjadi bukan hanya di syariat Nabi Muhammad. Puasa ini terjadi dari mulai bapak kita Nabi Allah Adam alaihissalam sudah dipuasakan, karena pentingnya puasa. Di samping memang untuk mengendalikan hawa nafsu kita yang sangat liar, di samping untuk mengontrol hawa nafsu kita jangan sampai keluar batasannya, di samping mengarahkan nafsu kita agar bisa membawa kita pada kebahagiaan tapi dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, puasa juga sangat memberikan manfaat bagi kehidupan lahir batin kita. Di mana ada maslahat yang sangat mendasar yang ada di dalam puasa. Maka dalam kitab As-Siyam dijelaskan
bahwa puasa itu terdapat maslahatun basyariyatun asasiyatun. Ada satu kemaslahatan, satu kepentingan yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan oleh diri manusia. Di antaranya ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada bagi orang yang sukses menjalankan puasaan. Jadi para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dengan puasa ini kita harus benar-benar menjadikan sebagai junnah yang dikatakan oleh Nabi as-saumu junnatun, bahwa puasa sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai senjata yang paling ampuh, terutama untuk mengarahkan nafsu kita. Para sahabat yang dirahmati Allah, rupinya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita ini benar-benar bermaslahat, benar-benar bermanfaat, bisa mengontrol nafsu kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.